Pak Muldoko ditanya sama Pak Jokowi. Ya. Bilang apa? Gimana Partai Demokrat itu? Yang Bapak urusin ini. Ya ini tinggal nunggu Bapak gimana. Kalau menurut Bapak gimana dibalik itu sama Pak Muldoko? Dan Pak Jokowi jawab, kalau dikriminalisasikan si Anies ini terlalu nyolok. Oke. Mulai itu terlalu nyolok, pelawan, bahkan bisa namanya tambah besar, besar. Ya kita lihat dulu, pelajari dulu ini gitu. Jadi kalau yakin bahwa nanti bisa mendongkel SBY sama AY ini, Demokrat menang, batal mendukung Anies. Anies di situ dengan sendirinya akan terburuk kan, akan gagal untuk jadi capres 2024 gitu. Nah, tapi setelah itu kok saya nggak dapat kabar lagi. Mungkin karena ya itu tadi Jokowi sudah berhasil melobi AHY untuk dijadikan menteri dan sebagainya mungkin itu. Pertanyaan saya adalah yang ngomong kepada Anda siapa tadi? Itu waktu rapat khusus saya sama ketua umum itu tadi. Jadi langsung dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini dasar otak Kudisen. Ketika melihat pesaing moncer, apa yang ingin dilakukan adalah dengan cara nyerimpung, sliding, melakukan strategi jahat untuk membuat bahwa para pesaing ini tidak bisa maju. Dan ini terjadi pada proses Pilpres 2024 atau sebelumnya. Bagaimana strategi Muldok dengan Mukidi ini untuk menjegal Anies Baswedan. Caranya ialah supaya Anies Baswedan itu tidak maju bertarung di Pilpres 2024. Ini dikemukakan salah satu dari mantan Jokower atau termul atau apa yang mungkin sudah tobat melihat kelakuan si Mukidi yang memang luar biasa kayak begitu, mungkin dia sudah pengen muntah-muntah melihat tipu dayanya, kemudian terusiklah nuraninya dan akhirnya balik arah, Dan seperti diceritakan di situ, pemirsa, bahwa cara yang digunakan adalah bagaimana menaklukkan Demokrat, Dan strateginya Muldoko ini kan memang setahun sebelumnya. Karena waktu itu Demokrat menjadi seperti oposisi terhadap Jokowi, AHY nempel kepada Anies Baswedan, maka Muldoko inilah yang digunakan untuk merebut Partai Demokrat itu. Waktu itu masih menjadi ketua KSP, Tetapi memang akhirnya ada heroisme di Demokrat itu. Dan mental itu Muldoko. Memang gimana? Nggak mental namanya orang nggak ngerti apa-apa tentang Demokrat tiba-tiba ingin mengambil alih. Dan ini adalah cara-cara Jokowi. Bagaimana Jokowi mengambil PAN dari Amin Rais dan itu berhasil. Karena Zulkifli Hasan lebih tertarik masuk kekuasaan dan mungkin suruh korupsi oleh Jokowi. Setelah itu Zulkifli Hasan tunduk-tunduk jilat-jilat Jokowi kan begitu. Semuanya dilakukan untuk seperti itu. Sayangnya memang kemudian Anies Baswedan tidak bisa artinya meninggalkan AHY itu. Ini memang salah satu strategi yang saya kira memang apa yang dikatakan Prabowo saat itu ada benarnya. Jadi diumpankanlah itu yang namanya si Imin, ketua PKB itu pura-pura menjadi partai reformis, jadi bukan reformis murni. Ini kemudian tarik lagi karena ternyata juga suaranya dari NU sudah dikuasai sama Yahya dan lain sebagainya, itu tetap kepada Jokowi itu, Jadi licikan strategi dan lain sebagainya itu memang luar biasa yang terjadi di sini ini dengan karena ketakutan menghadapi Anies Baswedan itu. Dan ini juga berlanjut bahkan untuk sekedar maju sebagai gubernur pun gitu kan. PKS juga ditarik masuk. Apalagi yang perutnya gede banget itu sekjen PKS itu siapa itu namanya itu? Abu Bakar apa siapa itu? Kekuasaan itu indah. Masuklah jadi termul semua itu PKS. Dan
bayarannya sangat mahal ya. Meskipun PKS sekarang sudah berubah, kalau kelakuannya sama dengan periode yang lalu ya, sekjennya seperti ini, kemudian ketuanya tidak mengambil tindakan yang frontal, ya kemungkinan PKS tidak bisa recovery karena semua orang sudah menganggap partai politik itu. Jadi ketakutan Jokowi itu kemudian mengambil tindakan untuk memukul siapa yang ditakuti itu karena dia sedang punya kekuasaan itu. Jadi strategi jahat Muldoko dan Jokowi. Artinya Muldoko memang anak buah kan, dan Jokowi itu memang bosnya begitu. Tetapi dari sini kemudian akhirnya semua tahu kejahatan, tipu-tipu, strateginya yang seperti itu, memanfaatkan uang negara untuk sembako, diselewengkan dan lain sebagainya ini. Ini berpadu dengan doa dan laknat dari banyak orang. Ini masa-masa akhir dari kehidupan Jokowi memang agak ngeri dan menjijikkan itu. Jadi kalau kita misalnya makan soto dan lain sebagainya, kemudian Jokowi lewat dengan muka kayak begitu, mungkin kita akan muntah, ya, karena orang seperti ini memang membuat mungkin baunya juga amis dan lain sebagainya gitu. Ya, ini hal-hal yang perlu kita ketahui. Ya, semakin hari akhirnya banyak orang membongkar borok-boroknya Jokowi, borok perilaku, dan sekarang di tubuhnya juga banyak boroknya. Sudahlah, lengkap berkenaan dengan Jokowi itu dan kebusukannya. Hanya setingkat ngabalin saja yang masih menjilat itu. Tapi kalau otak orang normal dan dia bisa mencari pekerjaan dengan cara yang normal, tidak dengan menjilat, saya kira sudah tidak ada yang mendekat dengan Jokowi itu. Kecuali yaitu kalau ngabalin memang mungkin tidak mampu mendapatkan pekerjaan, menjadi anggota DPR juga gagal, ini sementara dia pengen hidup mewah, ya satu-satunya cara adalah dengan cara menjilat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.